Oke, cek. Oke, cek. Malam semua malam. Suaranya kedengeran ya? Lancar ya? Halo, Bro Lau. Rapi bet apaan? Kaos aja nih. Bro. Oh, sorry. Oke. Ilmu ST-nya. Oh iya, transaksi fiktif ya. Ya, seneng lah nggak pada kejebak transaksi ST. Hari ini ARB lagi kayaknya. Ya, oke. Jadi malam ini kita ngobrol santai aja. Sorry, DM Instagram sama Telegram belum sempet saya balesin. Mungkin habis live ini kita balesin. Yang mau nanya atau apa namanya atau ada hal yang mau diceritakan, mungkin boleh yuk kita sharing bareng malam ini. Kita ngobrol santai aja. Sekalian saya lagi nguji coba untuk live tapi ada broker summary dan chartnya lancar atau tidak. Halo semua, udah makan belum? Belum, nanti habis ini. DCI boleh masuk nggak? Ya, menurut Bapak saja boleh masuk atau tidak. Naiknya sudah ribuan persen bahkan. Jadi ya nggak itulah. Nggak bijak lah kalau kita masih mau ngambil. DCI itu greedy yang sangat-sangat greedy kalau masih nanya DCI boleh masuk lagi atau tidak. Seperti itu. Waduh, saya nggak bisa nyanyi, Pak. Saya aja resign dari tim paduan suara waktu SMA. Oke, kita coba lihat market dulu ya. Kita coba lihat market dulu. Halo semua, halo. Oke, bentar. Coba kita lihat market sebentar. Kita lihat market. Oke. Ups, bentar saya setting dulu. Halo, Mas Hendra. Mas Hendra dari Republik Investor. Halo. Ada kebak. Oke, kita buka dulu IHSG. IHSG mungkin bagi teman-teman yang ikut di channel Telegram, sorry sepertinya saya belum update grafiknya sebentar. Seperti teman-teman bagi yang ikut di channel Telegram itu saya sudah sampaikan pandangan saya terkait IHSG. Dan itu sekali lagi ya bisa benar bisa salah seperti video YouTube 2 minggu lalu yang saya bilang kemungkinan koreksi sampai 6.000 tapi ternyata tembus sampai 5.800. Ya sekali lagi market always right, market selalu benar. Nah, ntar saya lagi ngupdate data dulu. So far tadi pagi saya kasih pandangan bahwa IHSG koreksi kemarin itu adalah hal yang wajar. Kenapa? Karena satu hari sebelumnya itu naiknya nggak wajar juga. Naiknya nggak wajar juga, langsung rebound 3, berapa persen saya lupa. Nah oke, datanya sudah terupdate. Langsung rebound 3, sekian persen. Jadi nggak wajar. Nah, so far sekarang IHSG itu masih tertahan di area ini trendline merah ini yang besar ini. Trendline merah ini yang besar ini masih tertahan di sini. Nah, good news-nya seperti yang kita harapkan sama-sama pagi hari tadi bahwa IHSG kita harapkan inflow asingnya mulai masuk lagi nih, dan ternyata puji Tuhan dikabulkan bahwa hari ini asingnya net inflow lagi dengan beberapa saham blue chip yang masuk. Kita coba lihat saham blue chipnya apa aja. Nah, saya nggak bisa share screen-nya ya karena ruangnya terbatas di live Instagram ini. Ya, paling saya lihat sekilas aja. Nah, ini ada BNI inflow 250 miliar, BCA, BRIS, Antam, Akra, Telkom, Astra, INTP, Era, Kalbe dan seterusnya.
Sementara yang outflow ya ada Mandiri, PTBA, Adaro, Cepin, Tower dan seterusnya. Nah, so far saham-saham apa namanya, saham-saham penopang seperti Big Bang itu udah mulai masuk lagi. Puji Tuhan udah mulai masuk lagi hari ini, inflow lagi hari ini. Dan hari ini Bank BNI pergerakannya luar biasa. Ini sahamnya Kapten Saham, sahamnya Kapten 707. Jadi Kapten Saham ini fundamentalis garis keras, tapi ya keren juga. Mentalnya harus kita contoh. Pegang saham blue chip ya, kalau average down jangan di cut loss tapi beli lagi. Kita saham blue chip kita beli, turun sedikit, turun bentar, udah panik meminta jualan. Kalau turun lagi nyalain orang lagi. Oke, nah IHSG so far secara teknikal masih tertahan. Seperti tadi saya bilang, untuk value transaksi coba saya cek. Kemarin di hari ini penurunan ini value transaksinya itu 16 triliun untuk IHSG. 18 triliun, sorry. 18 triliun, sementara di sini itu tembus 23 triliun. Nah, coba kita lihat hari ini seperti apa. Untuk hari ini value transaksi IHSG ada di 15 triliun. Ya, ada di 15 triliun untuk market reguler ya. 15 triliun. Jadi di sini pun value IHSG kecil dibandingkan, bahkan di bawah rata-rata. Rata-ratanya biasanya 16 sampai 18 triliun. It means apa? It means ya kalau dalam teknikal, kalau Bapak Ibu belajar teknikal, ketika harga turun tapi volumenya justru atau value-nya justru turun juga, berarti indikasinya oke. Jadi saya bilang bahwa koreksi IHSG 2 hari ke belakang atau hari ini hijau, cuma hijaunya kan di closing ditarik lagi, itu masih batas wajar, masih batas wajar. Nah, terus menanggapi ketakutan orang-orang akan head and shoulder, menanggapi ketakutan orang-orang akan pola head and shoulder yang terjadi di IHSG, Nah, mungkin bagi teman-teman yang lihat, mungkin melihat head and shoulders-nya di sini. Ini left shoulders, ini head-nya, ini right shoulders-nya. Nah, cuma head and shoulders itu, jadi semua chart pattern itu, guru teknikal saya bilang bahwa semua chart pattern itu baru terkonfirmasi ketika sudah terbentuk chart pattern-nya. Jadi kalau belum terbentuk ya masih potensi. Masih potensi. Nah, dia jadi head and shoulders kapan, Pak? Nanti kalau dia ya breakdown at least garis birunya ini, kotak birunya ini. Jadi seperti itu. Jadi mau ada yang nanya berapa hari lagi, Pak, terkonfirmasi sampai pola head and shoulders? Ya nggak tahu. Kalau besok tiba-tiba turun jadi 5.800 ya udah terkonfirmasi jadi pattern head and shoulders. Tapi kalau ternyata breakout 6.200 nih kuncinya. Kalau ternyata breakout 6.200 ya pattern head and shoulders-nya seharusnya, sepengetahuan saya, harusnya tidak terjadi atau gagal. Bahkan kalau kita convert grafiknya ke monthly atau weekly, saya lupa. Ke monthly monthly atau weekly? Oh, sorry, saham Pegas itu. Sorry, bukan itu. Jadi intinya itu buat IHSG lah kalau dari saya. Namun kalau ada yang mau tanya tentang saham, boleh banget, kita sangat terbuka. Kita akan bahas bareng-bareng, atau hal-hal lain, jangan saham misalkan, seputar pengetahuan, seputar knowledge terkait teknikal atau bandarmologi, mungkin boleh ditanyakan. Seperti itu. Oke. Saya baca chat dulu ya sebentar. Oke, halo semua, malam. Sido gimana? Oh ya, Sido hari ini ada transaksi 4 triliun ya. Sido ada transaksi 4 triliun di pasar negosiasi. Kalau kita lihat di broker summary-nya, nah di pasar negosiasi itu ada sekitar 63 juta lot. Ya, 63 juta lot itu crossing saham Sido. Nah, crossing saham Sido ini kita harus cek nih ada apa. Biasanya transaksi sebesar ini 4,5 triliun itu biasanya untuk kepentingan strategis sih biasanya ada, mungkin dia ini cuma dugaan ya, kita harus buka keterbukaannya. Coba saya lihat keterbukaan informasinya udah ada belum di website Bursa Efek. Oke. Saya lagi buka website Bursa Efek, kita lihat Sido udah ada atau belum.
Yang pasti transaksi ini itu tidak secara langsung mempengaruhi harga saham SIDO di market reguler. Tapi secara tidak langsung mungkin akan mempengaruhi. Secara tidak langsungnya gimana Pak maksudnya? Kok bisa dibilang secara tidak langsung bisa mempengaruhi? Simple. Karena psikologi. Saya lihat di beberapa grup saham, terutama di grup saya, orang-orang langsung mau HK SIDO. Kenapa? Karena menganggap 720 ini sebagai area supportnya. Karena ada pemain besar yang crossing saham di harga segitu. Imbasnya orang-orang akan HK ya harganya naik. Nah itu efek tidak langsungnya. Efek tidak langsungnya. Padahal transaksi negosiasi itu terjadi terjadi sering gitu. Jadi bukan transaksi yang ya memang mungkin karena besar banget nilainya, jadi mungkin jadi perhatian. Ntar kita lagi buka informasi SIDO. Nah SIDO ini konon katanya akan jualan saham hasil buybacknya. Cuma jumlahnya saya lagi baca dulu. Sebentar. Saya lagi baca. Jumlah saham yang akan dijual adalah sebanyak 229 juta lembar saham. Atau kalau kita lotin jadi 2,2 juta lot. Jadi kalau kita mau match sama di sini, ini 63 juta lot, maka maka asumsi kalau ini adalah saham buyback dan segala macam yang mau dijual ke market itu terpatahkan. Kenapa? Karena di sini volumenya 63 juta lot, sementara saham treasury jumlah saham yang akan dijual berdasarkan keterbukaan informasi SIDO itu cuma 2,2 juta lot. Jumlahnya beda banget. Walaupun underwriter-nya sama, Mandiri Sekuritas. Bukan underwriter, tapi pelaksana untuk melakukan penjualan buyback-nya sama, yaitu Mandiri Sekuritas. Nah, keterbukaan informasinya teman-teman bisa lihat deh di website Bursa Efek, keterbukaan informasi, klik aja SIDO, nanti akan dapat. Seperti itu. Itu buat SIDO sih, kalau menurut saya. Nah, kalau ditanya SIDO gimana? Ya SIDO sih secara bandarmologi sih menarik. Secara bandarmologi kalau kita lihat, nah ini masih akumulasi. SIDO secara bandarmologi masih akumulasi. Ini candle tanggal 3. Oh, ini saya belum update candle daily-nya. Candle daily belum update. Kita lihat closing di berapa saham SIDO. SIDO closing 770. Berarti closingnya benar di sini. Ini candle-nya benar. Ya di sini dia udah kembali ke channel atasnya lagi kalau kita bicara secara teknikal, dan kalau money flow-nya, secara money flow-nya ya SIDO ini ya masih akumulasi, bahkan akumulasinya gede banget SQ. Sebelumnya, hari-hari sebelumnya akumulasinya broker Sultan seingat saya. Nah iya, SQ, CS, RX, KZ, AK, ZP, sisanya ada YP, CC, NI, KK, PD, dan seterusnya. Jadi retail jualan semua, harga naik. Nah kalau seperti ini gimana? Kalau seperti ini ya kita tinggal buat trading plan-nya, kita mau seperti apa. Ya kan, kita mau buat trading plan-nya, kita mau seperti apa. Ini saya sekalian ngajarin trading plan-nya, cara buat trading plan. Jadi ada 2. Jadi biasanya ketika saham baru breakout, itu akan pullback kan. Ya kan? Nah, biasanya ketika saham baru breakout, itu akan pullback. Nah, kalau kita lihat SIDO, pullback-nya kemungkinan kemana? Ya kemungkinan ke sini. Ingat teori, kalau resisten tertembus jadi support. Kalau support tertembus jadi resisten. Ya kan? Nah, jadi perkiraannya itu adalah ya koreksinya sampai sini. Kalaupun nanti SIDO koreksi kisaran 760, mungkin kasih toleransi lah 755. Atau ada yang suka ngukur retracement-nya pakai Fibonacci. Ya sah-sah aja, nggak apa-apa. Pakai Fibonacci sah-sah aja, nggak apa-apa. Cuma yang pasti tren yang sehat itu biasanya ketika naik satu kali, lalu dia turun, lalu setelahnya dia harus buat high lagi. Sebentar saya 100-in dulu marginnya biar enak. Nah selanjutnya dia harus buat high lagi. Nah dia harus buat high lagi ke sini. Nah biasanya seperti ini. Nah sekarang trading plan-nya seperti apa Pak? Trading plan-nya seperti apa? Teman-teman bisa pakai dua ini, bisa pakai dua kalau saya melihatnya bisa ada dua trading plan.
Yang pertama, exitnya di sini, di bottom yang sini, di support yang sini. Kalau dia mau jadi apa namanya, kalau dia mau jadi satu tren turun, pasti dia bentuk lower high, lower low, lower high, terus di sini lower low lagi. Nah, ketika break sini atau garis merah ini, saya warnain jadi warna merah dulu biar enak lihatnya. Nah, kalau break sini, kita jualan. Terus target profitnya di mana? Ya set aja, kira-kira resistennya ada di sini. Area resistennya ada di sini, tinggal kita hitung risk rewardnya seperti apa. Sanggup nggak nih dari 770 ke 720? Terima nggak nih? Bisa loss 50 poin. Atau kalau misalkan kita mau, saya mau meresikokannya pendek aja. Ya udah, kita set di sini di resisten sebelumnya, resisten yang sudah jadi support. Jadi kalau closing di bawah 760 ya bisa keluar dulu. Tapi kalau seperti ini ya rawan terkena rawan terkena false breakdown. Jadi rawan terkena sinyal palsu. Takutnya dia koreksi nge-retrace sampai 750 lalu naik lagi. Tips dari saya kalau pasang stop loss itu eksekusilah di harga closing, di harga dekat closing atau T+1 atau T+2. Kenapa seperti itu? Karena biasanya ini sekedar sharing pengetahuan aja. Jadi biasanya di market, misalkan harga saham Sido sekarang 770. Orang-orang pada pasang stop loss di 750. Ya kan? Orang-orang pada pasang stop loss 750. Nah, misalkan ada 10 orang yang masing-masing masang 1000 lot untuk stop loss-nya. Nah, sementara di market bidnya itu cuma ada 3000 lot. Berarti ada 7 orang lagi dengan 7000 lot yang belum dapat jatah cut loss di 750 kan. Nah, ini psikologi. Saya yakin Bapak Ibu juga kalau stop loss yang nggak kena di 750, pasti yang Bapak Ibu akan lakukan adalah hajar kiri lagi di 745-nya. 745 nggak dapat lagi, 740 nggak dapat lagi, 735 dan seterusnya. Makanya kita sering dapat saham-saham yang breakdown support itu biasanya akan jatuh 3-4 tick di bawah supportnya lalu rebound lagi cepat. Kenapa? Ya tadi, karena kepanikan orang-orang yang pasang stop loss tapi nggak kena stop lossnya, akhirnya jual kiri. Nah, itu sekedar tips dari saya. Nah, itu buat saham Sido dan ya sekedar knowledge sharing pengetahuan aja. Seperti itu. Oke, Sido udah, mari selanjutnya. Mari. Nah, mari ini jadi watchlist juga. Cuma saya nggak beli, jujur. Saya nggak beli. Mari ini mulai aktif lagi. Ini saham Mari. Mari ini kalau nggak salah Mahaka Radio ya, punyanya Pak Erick Thohir. Mohon koreksi kalau saya salah. Kalau nggak salah punya Pak Erick Thohir. Nah, Mari ini kalau kita buka di data keterbukaan informasi itu ada salah satu asuransi besar yaitu Generali yang masuk membeli saham Mari ini, dan volumenya pun kita lihat terlihat seperti mulai dijaga. Kita lihat antriannya pun, bid overnya pun, order booknya pun itu terlihat seperti dijaga. Puluhan ribu lot, bid sama over puluhan ribu lot, jadi kelihatan dijaga. Nah, mungkin teman-teman bisa nih jadiin watchlist buat saham Mari. Kalau mau ikut konsep follow the giant-nya udah ada nih, asuransi Generali, kita mau ikutin atau enggak. Cuma ya tetap what if-nya yang paling penting. Kalau walaupun mereka giant, misalkan Generali juga giant kan juga bisa salah. Jadi jangan ngotot kalau salah. Kalau salah jangan ngotot. Ada Generali, ada Saratoga, ada ini, nggak usah ngotot. Kalau udah salah ya salah, keluar. Yang paling penting itu exit strategi ketika kita salah dibandingkan exit strategi ketika kita benar. Itu yang paling susah, dan paling susah ngalahin egonya. Seperti itu. Itu buat saham Mari, teman-teman. Ini udah berapa menit ya? Udah 20 menit, cepat juga ya. Seperti itu. Terus Mandiri sama Telkom gimana? Nah, Telkom katanya, saya dengar isunya, ini masih isu. Katanya bakal ada merger perusahaan telekomunikasi. Cuma nggak tahu implementasinya kapan. Saya cuma dengar rumor aja, rumor di jalanan. Nah, kita lihat Telkom. Telkom secara endermologi. Oke.
Telkom secara bandarmologi menarik aja, bagus aja sih. Sebentar, saya klik dulu. Oke. Nah, Telkom secara bandarmologi ya ini sih distribusi, cuma distribusinya nggak terlalu besar sih. Ini dua hari turun pun turunnya tanpa volume. Kalau kita lihat, kita tarik dari dia candle rebound tanggal 1 ini gimana? Dari rebound tanggal 1 ya akumulasinya cukup besar. Jadi ini saham Telkom menurut saya masih cukup menarik. Saham Telkom di sini dia rebound. Nah, di sini dia rebound, di sini ada support, dia rebound. Dari rebound seperti inilah. Nah, dari sini kita bisa lihat mapping dari risk reward rasionya. Mapping dari risk reward rasionya. Yang pasti Telkom volumenya belum signifikan lagi nih. Belum signifikan lagi, tapi 2 hari terakhir atau 3 hari terakhir ya volumenya cukup oke lah. Walau masih di bawah rata-rata. Ini buat untuk bandarmologi sendiri Telkom menarik. Jadi Telkom bisa jadi opsi juga nih. Bagi yang ketinggalan blue chip ya salah satunya mungkin bisa ini juga Telkom. Bisa dicari juga Telkom. Sama Bank Mandiri. Bank Mandiri ini gila banget. Distribusinya nggak ada ampun. Nah, Bank Mandiri candle panjang 2-3 hari terakhir distribusinya gede banget. Kita lihat dari tanggal 3. Dari tanggal 3 pun masih distribusi, tapi at least mulai ada buying power dari broker non retail. Dan kalau kita mau main risk and reward ratio, Mandiri kita bisa collect mungkin di 6.400, dekat-dekat 6.300 di sininya, di dekat area demand-nya. Karena biasanya kalau masih semi distribusi, ini kan masih distribusi, cuma beruntungnya bayarnya bukan ada buyer besar yang non retail. Ini biasanya ya masih akan turun dulu nih. Deket-deket lah demand areanya, support areanya. Nah, ini cukup kuat di 6.275 sampai 6.350 kurang lebih. Di sini berapa kali? 1 kali, 2 kali, 3 kali teruji dan rebound terus sampai 4 kali. Jadi bisa di sini kalau ternyata dia closing di bawah 6.300 ya, atau 6.200 ya udah tinggalin dulu. Rewardnya di mana? Rewardnya ya reward pertama di 6.800. 6.800. Setelah itu ya kita bisa pasang trailing stop. Kita bisa set trailing stop. Trailing stop itu gimana? Jadi kalau harganya balik lagi ke level X, saya akan realisasikan profit saya. Itu cara greedy yang paling beradab lah. Cara greedy yang paling beradab. Trailing stop. Itu Mandiri sama Telkom. Mas, siapa tadi yang tanya ya? Mas MS Dor. Seperti itu. Sebentar. Nah, ini yang lagi hot. Yang lagi hot itu saham WMUU. Widodo ya. Widodo ini emiten Poltri juga. Ini IPO amount-nya cukup besar. Cuma IPO amount cukup besar. 2 hari ini udah auto reject atas 2 kali. Kemarin sama hari ini auto reject atas 2 kali. Nah, terus gimana nih? Nah, kalau menurut saya ini saham auto reject atasnya, ini saham IPO amount-nya itu cukup besar. Jadi dan biasanya saham yang IPO amount-nya cukup besar, bahkan ini sampai 1 triliun, itu paling pergerakan harga sahamnya menarik 1-3 hari doang atau 3-4 hari. Setelahnya biasanya itu akan dibawa sideways atau akan dibawa turun kalau retailnya terlalu banyak. Nah, sama seperti yang tadi siang saya share di channel Telegram pun seperti itu. Jadi buat retail hati-hati, excitednya jangan terlalu lama. Kenapa nih? Karena kalau kita lihat WMUU ini susah banget kodenya. WMUU ini hari ini aja itu investor retail belanja banyak banget. PD, CC, YP, NI. Bahkan ada XC itu ajaib sekuritas. Kalau kita tarik dari dia awal IPO sampai sekarang. Nah, dari awal IPO sampai sekarang, PD, YP, CC, NI, KK semua berbaris rapih. Ada OD doang. Ini OD jualan. Kenapa OD jualan? Karena seingat saya OD ini salah satu join underwriter-nya. Sebentar saya cek data dulu ya. Iya, BRI Dana Reksa Sekuritas itu
salah satu joint underwriter-nya. Jadi wajar kalau dia jualan di sini. Nah, jadi teman-teman hati-hati nih buat saham Widodo, Widodo namanya. Oh ya, buat saham Widodo ini WMUU ini, WMUU ini teman-teman bisa sedikit aware lah bahwa jangan greedy lah. Kapan tahu saatnya berhenti? Karena emiten kayak gini, pergerakan saham seperti ini biasanya ya tadi menarik di 1, 2, 3 hari pertama, setelahnya ya biasanya akan sideways cukup lama atau langsung koreksi. Cuma kalau buat jangka panjangnya saya sih cukup punya outlook yang positif buat saham WMU ini. Jangka panjang bukan berarti besok harus naik atau minggu depan harus naik. Cuma biasanya saham IPO itu punya rencananya masing-masing, punya planningnya masing-masing. Ada yang mau buang barang di market langsung, ada yang tidak. Kalau Widodo dengan amount sebesar itu saya rasa tidak akan langsung buang barang di market, dan pasti akan lama lah umurnya, sedikit lebih panjang umurnya. Seperti itu. Oke. Nah, itu buat WMUU atau Widodo. Kebak sih nunggu buka dulu aja deh baru dibahas. Kebak nunggu dibuka dulu aja baru dibahas. Duo kertas seperti apa? Duo kertas tadi pagi saya masih kasih ini. Tekim, INKP. Nah, ini duo kertas paling masih koreksi 1-2 kali lagi. Nah, perhatiin aja ini Tekim, ya kita bisa tunggu nih area sini. Berapa nih kurang lebih? Sayangnya tidak bisa plot harga kalau Metastock ini. Jeleknya. Nah, ya mungkin kisaran 13.500 sampai 13.750. Dimulai dari Tekim aja. Tekim ini yang patternnya mudah terbaca dibanding INKP. Nanti biasanya kalau Tekim gerak ya INKP tentunya akan gerak. Atau sebalikannya, kalau INKP gerak, Tekimnya gerak. Nah, so far secara bandarmologi sih masih akumulasi sih. Masih akumulasi buat Tekim maupun INKP. Tekim harusnya masih akumulasi juga. Distribusi cuma kecil. Tekim distribusi cuma kecil. Jadi Tekim sabar sedikit, INKP juga sabar sedikit, mungkin 13.500 itu bisa mulai entry. Terus kapan stopnya Pak? It means kita harus stop loss di mana? Ya Bapak Ibu bisa. Yang pasti kalau udah masuk triangle-nya dia akan konsolidasi lagi. Dan kalau sudah break low di sini, nah break di sini aja atau at least break triangle aja di sini, ya udah harus stop. Nah, target profitnya gimana Pak? Ya kita tinggal lihat ke belakang, mundur. Ada resisten di mana lagi? Kita perbesar time frame-nya. Time frame-nya kita terbesar, ya paling dekat ya ada di sini. Ada di area sini. Kurang lebih 15.000. Ya area yang sudah pernah disentuh tapi turun lagi sih. 15.000 area yang sudah pernah disentuh tapi turun lagi. 15.500 lah kurang lebih. Seperti itu. Tuh, buah Tekim, INKP. Batu bara, saya udah lama nggak lihat. Terakhir saya tahu turun. Sorry, close. Sorry, saya kepencet, jadi pertanyaannya hilang semua. Mungkin yang belum sempat tanya boleh tanya lagi. Sorry kepencet. Saya lagi lihat harga call dan aplikasi call hari ini turun lagi. Ya call kemungkinan masih akan koreksi lagi sih. Mungkin pertanyaannya boleh diulang. Pertanyaannya hilang semua. Aduh, sorry kepencet. Terakhir tadi sampai mana tadi ya? Oke, pertanyaan hilang. Adaro gimana? Adaro ini level krusialnya ini ada di sini nih. Kalau dia closing di bawah 1150 aja ini udah harus berhati-hati karena ya selanjutnya 1100. Selanjutnya 1100 dan volumenya cukup besar sih, cukup spike, dan secara bandarmologi seingat saya distribusi. Ya benar distribusi. Di sini ada demand area, satu kali mantul tapi ternyata yang kedua dia nggak sanggup turun. Nah, ini mungkin buat Adaro itu harus sedikit berhati-hati. Mungkin tunggu 1100 atau 1150
1100 lah, itu lebih lebih oke sih. 1100 sampai 1120. Tunggu di situ buat Adaro, jangan terlalu buru-buru. Jangan terlalu terburu-buru. Eh, Menurut Pak Frans, tebik gimana? Nah, tebik ini banyak yang takut. Jadi tebik ini kemarin ARB, hari ini hampir ARB lagi ya. Hampir ARB lagi, turun lagi. Nah, tebik ini kenapa ARB? Karena dia waktu closing itu diangkat. Nah, biasanya waktu closing diangkat, dia diangkatnya gede dah, sampai 23% setahu saya. Sampai 23% setahu saya. Dan biasanya kalau saham diangkat pas closing, paginya itu pasti dibanting lagi ke deket harga sebelum dia diangkat. Nah, sebelum dia diangkat itu kisaran 2.300 something sampai 2.400 lah. Nggak sampai 2.500. Dia angkat sampai 2.700. Nah, ARB kita itu 7%. Makanya turunnya 2 hari. Kenapa? Karena buat bayar utang kenaikan yang tiba-tiba diangkat ini, itu dibayar dengan dua hari ARB. Jadi besok gimana ya? Besok seharusnya saham tebik udah mulai menarik lagi. Apalagi kalau udah sentuh support di sini, retest atau pullback support di sini, ya mungkin bisa dicoba lagi. Cuma kalau teman-teman yang beli dari 2.550 sih sayang banget. Kenapa? Ya karena itu memang mekanisme marketnya. Ketika closing diangkat dan besoknya ya harus turun lagi sejumlah atau sebanyak dia diangkat. Seperti itu. Saham tebik ini cukup oke. Kepentingannya pun masih ada, kepentingan yang saya share di grup di channel Telegram. Ini saya bahas tebik dari kapan? Dari 1.600 kalau nggak salah. Saya bilang 1.500. Saya bilang ini emiten ada kepentingan. Seperti itu. Bank BNI gimana? Bank BNI good kok. Ini good. Dia coba nguji berapa nih? 6.713. Volumenya juga oke Bank BNI. Bandarmologinya juga oke. Bandarmologinya coba kita lihat ya. Bandarmologi. Oke. BBNI. Anyway, ini kelihatan kan ya? Saya buka broker summary, saya buka ini kelihatan kan? Sebentar, ipotnya seperti biasa. Kalau malam kadang disconnect. Nah, ini sepertinya saatnya disconnect ipotnya. Intinya BBNI, ini BBNI, wah gila akumulasinya bagus banget. BKKZ, CG, YU, RX. Akumulasinya gila banget. Bagus, so far breakout plus volume, Tujuan selanjutnya kurang lebih di sini. Berapa nih? 6.700. Kurang lebih 6.700 buat Bank BNI ya, 6.700. Di pagi sempat ditarik ke bawah dulu. Nah, ini kalau misalkan Bank BNI koreksi sampai 6.150 aja, itu menarik banget sih. Itu menarik banget dan seharusnya bisa jadi opportunity lah. Itu BNI. Seperti itu. Nah, ini pertanyaan, Pak, kapan waktu paling baik untuk average down? Waktu paling baik untuk average down adalah waktu dia bentuk swing low. Jadi gimana? Misalkan kita cari sahamnya yang pergerakannya enak aja dilihat. Misalkan, maksudnya swing low itu gimana? Saya nggak bisa gambar sih. Nah, misalkan pergerakan harga saham kan seperti ini. Sorry sebentar. Margin 500. Oke. Nah, oke, sebentar saya gambar dulu ya biar enak nanti jelasinnya. Oke. Oh, sorry. Pertanyaannya kapan waktu paling baik untuk averaging down, bukan averaging up. Itu pertanyaannya. Sorry, saya salah. Oh, jadi kalau untuk averaging down, kapan waktu paling baik? Itu tentunya waktu trennya sudah terkonfirmasi berbalik arah.
Jadi jangan baru rebound sedikit kita langsung averaging, baru rebound sedikit kita langsung averaging. Dan kalau kita mau averaging, jadi metode averaging down banyak. Ada yang pakai presentase, setiap turun sekian persen saya mau average down. Setiap turun sekian persen saya mau average down. Itu preferensi sebenarnya. Cuma kalau dari saya, jangan pernah tiap turun 1% di averaging down atau baru turun 3% di averaging down. Apalagi di saham-saham yang high volatile itu sih ngapain, percuma. Kita harus kasih range yang agak lebar, misalkan setiap turun 5%, setiap turun 6% averaging down. Nah, itu bisa. Itu kalau pakai persentase ya. Kalau pakai support resisten, kalau pakai trend kapan averaging down-nya nanti. Waktu trennya udah terkonfirmasi berbalik arah. Kapan Pak? Waktu dia udah buat satu siklus seperti ini. Swing high, swing low, swing high, swing low. Sama pun ketika kita mau averaging up. Ketika kita mau averaging up, itu jangan pas harga sahamnya naik gila-gilaan kalau menurut saya. Tapi waktu sahamnya ya koreksi. Waktu sahamnya dia udah buat swing low, ya kita di situ beranikan untuk averaging up. Nah, kita biasanya averaging up di sini. Di pucuk waktu ijo-ijonya kita averaging up semangat. Jangan, harusnya kita averaging up waktu sahamnya turun tanpa volume, kita averaging up. Waktu sahamnya di markdown, kita averaging up. Memang teorinya memang kelihatan lebih indah. Saya ingatkan teorinya indah. Oh iya ya, di sini averaging down, di sini averaging up, di sini averaging up. Nanti kalau trennya balik arah baru averaging down. Tapi nanti pada prakteknya itu susah banget. Kenapa? Ya karena waktu prakteknya kan kita main emosi dan kita harus mencoba untuk mencari kira-kira ini udah selesai belum koreksinya, atau udah beneran buat swing low belum, segala macam. Seperti itu teman-teman. Gitu. Itu untuk averaging up, averaging down. WMUU tadi udah saya bahas. WMUU mungkin bisa ditonton aja recordingnya. Ini kok live Instagramnya bisa 4 jam ya, saya bingung. Atau udah upgrade ya. Nah, konstruksi piye. Nah, ini konstruksi kemarin pun waktu saya sharing di Cirebon, di komunitas di Cirebon, untuk konstruksi itu menurut saya masih belum selesai. Jadi SUF ini ya, konstruksi naik masih belum selesai. Masih ceritanya masih mungkin baru setengah jalan lah kalau menurut saya. Baru setengah jalan. Nanti biasanya masa distribusi emiten-emiten konstruksi itu biasanya ketika berita mengenai laporan-laporan keuangan mulai pada keluar. Laporan-laporan keuangan emiten konstruksi. Mungkin kalau yang udah trading dari 2016, 2017 itu ngerasa di waktu itu. Nah, di waktu itu saya rubah jadi monthly biar lebih enak lihatnya. Di masa itu 2017-2018 Bapak Ibu masih bisa cari beritanya. Itu berita tentang laporan keuangan saham konstruksi itu bertebaran di mana-mana. Waskita untung berapa ratus persen, Adi untung berapa ratus persen, ini untung berapa ratus persen. Nah, ketika berita-berita itu udah keluar banyak ke publik, saya rasa itu udah saatnya jualan. Kalau sekarang apakah sudah? Belum. Kemarin koreksi kenapa? Ya mungkin karena naiknya udah terlalu tinggi aja, sesimpel itu sih. Naiknya terlalu cepat. Pertama, naiknya terlalu cepat. Kedua, investor retailnya kebanyakan. Mungkin ya. Investor retailnya kebanyakan, jadi diusir dulu. Itu kalau menurut saya sih. Nah, terus kalau SWF, mana Pak emiten yang paling diuntungkan? Saya selalu bilang dimanapun kalau pemerintah lagi fokus banget sama infrastruktur, itu yang paling diuntungkan itu berdasarkan urutan adalah ADI, Waskita, Wika, dan PTPP. Tapi kalau misalkan fokus pemerintahnya lagi bukan infrastruktur atau lagi sepi lah ibaratnya, atau lagi ya intinya pemerintah lagi belanjanya sedikit, itu dibalik. PTPP, Wika, Waskita, Adi. Kenapa? Karena dari komposisi revenue itu Waskita ini semoga belum berubah ya. Saya terakhir 2018-2019 itu komposisinya Waskita itu banyak ngerjain proyek BUMN. Sementara Adi itu banyak kerjain proyek pemerintah pusat.
Nah, sementara Wika dan PTPP itu mix kontraknya. Ada swasta, ada dari pemerintah, ada dari BUMN, jadi mix. Jadi lebih solid kalau misalkan pemerintahnya lagi sepi, mereka masih bisa cari makan dari swasta. Itu seingat saya waktu saya nganalisa atau saya lagi riset saham konstruksi. Dan kalau kita lihat memang waktu SWF ini rame, no wonder kan yang paling kencang itu adalah ADI, pertama, yang kedua Waskita. PTPP Wika kencang, cuma nggak sekencang dua saham luar biasa ini, terutama ADI. Seperti itu. Sebat gimana? Waduh, Sebat sih, Sebat buka dulu aja deh ARB-nya deh. No comment. Besok merah atau hijau? Saya nggak tahu besok merah atau hijau. Cuma kalau saya lihat outlook menurut saya masih positif, ya segini masih bisa naik. Nah, trend line-nya udah break bro, ada row. Nah, inilah indahnya teknikal. Teknikal kan setiap orang subjektif. Bapak ini, Pak siapa ini, sorry, Pak Lerner ini bilang trennya udah break. Nah, tren yang mana dulu? Karena setiap orang, kalau technical, saya selalu bilang ke orang-orang bahwa technical itu bersifat subjektif. Satu orang dikasih grafik kosong seperti ini aja, itu support resistennya bisa beda-beda. Tergantung apanya? Pertama, biasanya tergantung time frame trading dia. Dia akan tarik support resisten tergantung time frame trading dia. Kalau time frame trading dia lebar, biasanya dia akan tarik agak lebar. Begitupun sebaliknya. Jadi buat bro Lerner ini, trend line yang sebelah mana? Seperti itu, karena kita punya pemahaman masing-masing mengenai di mana supportnya, di mana resistennya. Jadi seperti itu, Pak. Dan gak ada yang salah. Gak ada yang salah. Gak ada yang salah. Pak Frans, mungkinkah kita kalah kalau ikut bandar? Emang bandar mau diikutin? Itu kuncinya. Kan di market kan sama-sama cari uang. Di market sama-sama cari uang. Seperti itu. Fire. Tarnya 17 menit lagi. Saya coba cari pertanyaan yang bukan tentang saham ya. Jadi biar enak. Unilever yang bagus tuh. Gimana caranya biar bisa dapat Banknet? Kok nggak bisa beli ARA terus? Nanti ketika retail sudah boleh masuk, itu akan dibuka kok. Dan kalau ketika retail udah masuk, saran saya lebih baik cari saham lain dulu deh, Pak. Oke, iya volumenya memang nggak akan kelihatan, kecil banget layarnya. Sorry. Saya coba HK Film, buset. Aduh. SSIA ini kemarin ini banyak saham second liner yang menarik sebenarnya. Karena mostly saham second liner jatuh nggak ada volume, ACST, terus ada BBKP juga jatuh nggak ada volume, Soci juga jatuh nggak ada volume, ISSP juga jatuh nggak ada volume. Jadi sebenarnya banyak saham menarik. Nah buat SSIA ini saya menyesal sekali karena saya tidak taat trading plan saya. Saya kemarin beli SSIA itu 474. Terus karena marketnya sore itu agak sedikit decline, jadi saya agak khawatir. Akhirnya saya jual. Padahal saya waktu awal masuk saya punya trading plan jual kalau break 40 atau 450. Ternyata saya jual besoknya hari ini naik 535. Nyesek. Ini SSIA bagus. Kawasan industri bagus, waktu turun akumulasi seingat saya. Naik pun akumulasi. Waktu turun tuh diakumulasi terus. Turun diakumulasi terus. Saya memang kurang sabaran aja, saya akui. Waktu turun diakumulasi terus. Sampai sekarang pun masih akumulasi. Ya SSIA masih menarik nih. SSIA masih menarik. Waktu naik volume juga oke. SSIA nih masih menarik. Sido udah dibahas. Live YouTube juga. Oh iya, untuk YouTube live trading itu saya belum sempat belum sempat live lagi. Nanti deh, soalnya setiap pagi pasti ada sesuatu yang harus dikerjain. Nanti kalau udah agak senggang baru saya coba untuk live trading lagi. Pak, cara short sell sendiri di saham gimana? Buat retail itu nggak bisa short sell.
Buat retail itu tidak bisa short sell. Arto gimana? Arto ini ya nih saya kasih chartnya aja deh. Dengan di sini dari model dia 107 something, sekarang udah hampir 7.000. Kalau saya sih tidak akan saya kejar dimanapun rewardnya, karena risknya sudah sangat jauh. Walaupun naik terus saya nggak akan kejar. Lebih baik cari saham lain sih. Baik cari saham lain. United Tractor, Indi itu masih ngikut batubara, PTBA, Doit. Cuma biasanya kalau kalau call-nya rebound itu yang biasanya paling cepat rebound ITMG, Indi, Doit. Biasanya PTBA paling terakhir. Nah, itu yang mau kalkulator averaging itu bisa ke Mas Ken Kendi Willy, bisa tuh. Ini saya kenal juga Pak Kendi Willy ini. Nah, DGNS gimana? DGNS ini bandarnya atau market makernya cukup pinter. Yang pasti DGNS ini apa ya? Bisa dibilang, jadi dia IPO amount-nya 50 miliar. Kalau saya nggak salah 50 miliar. Underwriter-nya YP. Nah, di sini itu sebenarnya dia udah distribusi. Di sini sempat saya sentil nih waktu itu. Di sini sempat saya broadcast, terus ARB 1 kali 2 kali. Tapi di sini, kalau kita lihat di periode berapa nih? 128, 12821, 12821. Itu bandarnya buyback lagi, langsung 8,6 miliar. Naik, nah di sini dia udah distribusi lagi nih di 4 candle terakhir. Kalau kita lihat di 4 candle terakhir udah distribusi lagi. Nah, tinggal sisa 3,7 miliar doang. 3,7 miliar doang. Jadi buat DGNS saran saya hati-hati aja. Hati-hati aja, dia IPO di 200 something, saya lupa 200 berapa. Sekarang udah 695, ya berhati-hati saja buat saham DGNS. Itu pesan dari saya buat saham DGNS. Sekali lagi saya bisa benar bisa salah, cuma saya nggak lihat prospek perusahaannya, saya nggak lihat prospek bisnisnya, yang saya lihat IPO amount dan ya analisa saham IPO lah, IPO amount dan broker summary-nya seperti apa, seperti itu. Gitu. JSK ya gimana? Masih nggak jelas red issue-nya seperti apa. Pak, kalau lihat broker summary, kalau lihat bandarmologi dari online trading broker summary, lihat 3 teratas aja bisa nggak? Ya bisa aja sih, cuma kalau saya biasanya lihat keseluruhan. Sido udah, agro kayaknya ada si Koko tuh. Jadi hati-hati saja. Petisi sebenarnya dibandingkan, jadi ini sebenarnya saya udah posting juga sih kemarin di Instagram bahwa ya kita nggak bisa kontrol lah apa yang orang lain bakal kerjain, orang lain orang lain buat broadcast apa, orang lain mention saham apa, itu nggak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol ya diri kita sendiri. Kita bakal beli nggak nih saham ini? Kalau kita bego ya kita beli, kalau kita pinter ya kita tahu. Nah, makanya saya sih lebih saranin lebih baik upgrade diri deh. Upgrade diri, lebih mikir setiap mau beli saham, setiap siapapun rekomendasi saham termasuk saya dipikir lagi seperti itu. Ya buat newbie ya mungkin ini bisa jadi pelajaran. Kalau udah kejebak sekali ya jangan kejebak lagi, karena biasanya newbie nyoba sekali gagal terus dia balas dendam ke saham yang sama atau ke rekomendasi suhu yang sama. Oh, gue kena copet di sini, gue harus copet lagi. Nah, itu yang harus harus hati-hati. Intinya lebih ke invest diri sendiri sih, walaupun memang tindakannya memang cukup kurang etis ketika melakukan pom-pom atau pump MDAM di luar. Itu benar pump MDAM atau pom-pom atau bukan. Cuma ya yang paling penting upgrade diri sendiri sih. Makanya saya selalu di grup saya kalau ada yang nanya apa-apa, biasanya terkadang ditanya balik, coba kirimin chartnya dulu. Jadi biar kita punya sudut pandang bapak ini atau bapak yang nanya atau ibu yang nanya seperti apa. Jadi nggak asal, oh iya saham ini support resistance di sini, buy di sini, sell di sini, stop di sini. Nggak seperti itu. Gitu.
Pak Frans, untuk market dan IHSG Sikon begini ada blue chip yang lagi diskon nggak? Yang masih diskon itu Unilever. Unilever masih 7.150, belum naik banyak. Unilever. Nah ini masih diskon nih. Ini kurang diskon apa nih? Ini udah cuci gudang nih. Unilever menarik banget. Selanjutnya ada Kalbe. Kalbe juga menarik banget nih. Kalbe Pharma. Unilever, Kalbe Pharma. Ini dua-duanya blue chip, dua-duanya perusahaan bagus, dua-duanya menarik. Ini Kalbe juga masih akumulasi. Unilever, Kalbe Pharma. Oke. Awas ada LKH di infrastruktur. Nah, jadi saham-saham Pak LKH ini biasanya ramainya sebentar doang, teman-teman. Biasanya ramainya sebentar doang. Sebenarnya kalau kita mau cari sahamnya Pak LKH itu banyak kok di media. Ada MBSS yang baru, ada GJTL, ada BMTR, ada apa lagi? Saya lupa sahamnya apa lagi. Intinya ada PTRO dia juga. Nah, jadi saham-saham Palokeng Hong itu ramainya kalau dibahas media doang. Kalau nggak dibahas media ya sahamnya turun lagi. Jadi kalau kita mau follow the giant ya mungkin silakan tuh follow Palokeng Hong tuh. Cuma pastikan psikologinya juga diikutin, time frame-nya juga diikutin. Jangan ikut Palokeng Hong yang time frame-nya 5 tahun 10 tahun, dikasih 1 minggu harga naik turun udah protes, udah bilang Palokeng Hong pom-pom segala macem. Ya itu mah andanya yang nggak ngerti psikologisnya Palokeng Hong, karena beda kan. Jadi ngikut rekomendasi orang pun itu harus lihat orang ini biasanya time frame-nya seperti apa nih, main cepat atau gimana. Nah itu cocok nggak sama saya? Kalau nggak cocok ya ngapain ikut-ikutan beli? Contohnya BMTR. BMTR ini salah satu sahamnya Palokeng Hong. Palokeng Hong itu sepanjang penurunan ini dia nambah terus loh. Beliau nambah beli terus. Dimana mungkin di saat yang sama ada trader atau investor yang ikut-ikutan mungkin khawatir dengan penurunan, tapi Palokeng Hong tetap beli. Nah itu yang membedakan mentalnya memang. Nah balik lagi ke contoh. Nah di sini berita Palokeng Hong masuk itu harga sahamnya naik terus, tapi setelahnya turun. Nah di sini langsung bilang, oh Palokeng Hong pom-pom, Palokeng Hong jadi bandar, disuruh bandar segala macam. Ya enggak ya, dia orang besar, punya duit besar ya kebetulan aja mungkin diliput sama media. Dan dia time frame-nya lama. Time frame-nya nggak cuma sehari, 2 hari, 3 hari. Time frame-nya ya bisa 5 tahun. Tadi bisa saya bilang bisa 5 tahun, bisa 10 tahun. Nah Bapak Ibu, teman-teman semua yang baru ngikut Palokeng Hong, langsung mau untung sehari 2 hari, ya susah. Seperti itu dari saya sih. Videonya di-record nggak? Seharusnya di-record sama Instagram. Cuma ntar saya coba ya, harusnya di-record sih. BNGA apa? BNGA saya udah berjanji nggak akan bahas di publik. Call udah dibahas, Telkom udah dibahas. Pak Frans, belakangan ini lagi banyak banget yang diangkat jadi ketua-ketua syariah. Itu gimana? Ketua syariah apa nih? Saya nggak ngerti. Ketua syariah apa. Film gimana? Ya begitu. Pak, ada rekomendasi saham yang bisa jadi watchlist? Hari ini saya belum screening. Coba saya lihat ya. Ini berapa menit? 6 menit terakhir. Oke deh. 6 menit terakhir. Yang pasti Bank Jabar yang saya ingat bagus. Bank Jabar, ada BTN juga bagus. BBTN. Terus kalau saham third-linernya ya masih sama seperti yang di YouTube. Hari ini ada yang menarik. Coba saya lihat dulu. Ada Wika, itu masih menarik. Wika, Sido, Bank Jabar. Terus Sampurna pun masih menarik. Wika, Sido, Bank Jabar, Sampurna, Kalbe. Setelah Kalbe ada mungkin Bank Danamon ya. Bank Danamon, Pegas juga menarik seingat saya. Pegas juga menarik. Pegas, Bank Danamon menarik. Pegas menarik. Terus tadi ada BJBR juga menarik. Jadi banyak sebenarnya saham menarik. Tinggal analisa lagi.
Tinggal analisa lagi Bapak Ibu. Tinggal 5 menit saya coba cari pertanyaan yang ini. Sektor yang bagus sekarang apa? Ya kalau kita lihat sekarang sektor yang lagi naik-naiknya atau lagi hot-hotnya itu konstruksi. Konstruksi pertama, kedua nikel-nikelan, atau kebalik, pertama nikel-nikelan, baterai listrikan, kedua konstruksi, yang ketiga farmasi. Itu sektor-sektornya. Elsa kenapa ARB terus? Elsa bukan udah nggak ARB ya? Elsa udah naik kok. Elsa udah naik. Cuma memang kemarin dana pensiun Pertamina ada jualan, makanya harga tertekan. Udah saya bahas juga. Pak Frans, value investing versi bandarmologi. Value investing versi bandarmologi. Ini lebih kelihat kepentingan sih. Cuma ini memang ilmu yang hal yang agak bukan agak susah tapi agak panjang untuk diajarkan, apalagi sisa 4 menit lagi. Nanti deh coba ada kesempatan kita share. Nah, ini terakhir dari Pak Hengki terkait money management harus gimana. Nah, jujur kalau bicara money management pun saya pun tidak terlalu taat banget, dalam artian yang masuk harus segini, enggak. Saya biasanya punya 2 peluru, masuk 1, kalau dia turun lagi masuk 2, selesai. Jadi saya nggak ada money management yang aneh-aneh. Nah, tapi yang saya pelajari dari tentang money management itu satu, yang teman-teman mungkin ini bisa berguna bagi teman-teman. Ini pengalaman pribadi saya pernah loss besar. Pengalamannya adalah jangan pernah taruh uang terlalu besar di satu saham. Kenapa? Nanti cut loss-nya nggak rela. Itu yang pernah saya alami. Cut loss-nya nggak akan rela, cut loss-nya nggak akan mau cut loss. Kenapa? Karena nominal yang ditaruh itu udah terlalu besar. Sehingga waktu presentasi loss-nya makin besar, waktu presentasi loss-nya kelihatan, value loss-nya juga semakin besar. Jadi, ya itu, hal penting dari money management pertama, jangan pernah taruh uang terlalu besar di satu saham. Itu sih yang paling penting. Yang paling penting. Seperti itu. Gitu teman-teman. Oke. Sorry nih pertanyaannya nggak bisa dijawab semua. Ini pertanyaan terakhir mungkin ya. Banyak nanya tentang volume. Volume yang nggak terlalu besar itu seperti apa? Contohnya seperti ini. Waktu dia naik, waktu saham ACST naik, ini kelihatan harusnya ya. Waktu saham ACST naik itu saham volumenya besar-besar. Volume besar-besar. Tapi waktu ACST turun dari sini sampai sini, itu lihat volume transaksinya atau value transaksinya itu kecil-kecil. It means apa? It means penurunan yang terjadi itu terjadi karena ketakutan sebagian kecil pihak saja, bukan dari partisipasi pasar yang besar. Nanti kita mungkin belajar di lain waktu deh tentang price dan volume. Jadi kalau Bapak Ibu nemu nih, nah ini contoh lain atau contoh paling baru Krakatau Steel deh yang hari ini. Nah ini Krakatau Steel. Waktu naik ada volume. Waktu dia koreksi, sekali lagi karena marketnya koreksi juga itu turun terus, tapi volumenya nggak signifikan. Ada satu volume signifikan doang, dan ketika volume tinggi harga turun, ya harusnya lanjut turun, dan ini benar lanjut turun. Sini volumenya hilang lagi. Nah ini Krakatau Steel mulai ada muncul volume value transaksi atau volume yang cukup besar lagi. Nah ini indikasi yang menarik, indikasi yang bagus. Jadi kalau bisa cari deh saham-saham yang turun volume transaksi atau value transaksinya kecil. Biasanya dia akan rebound lagi dengan cepat. Kalau mau saham gorengan ada, jangan saham gorengan, nanti nyangkut saya di petisi lagi. ngeri. Oke. Jadi itu untuk malam ini karena waktunya sudah habis, Bapak Ibu udah mau 1 jam, sisa 40 detik lagi. Mohon maaf kalau ada pertanyaan nanti terjawab. Mungkin nanti kita akan rutin lah buat ini seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali. Tapi dengan topik-topik, nggak cuma tanya saham ini doang. Biar teman-teman dapat something, bukan cuma dapat saham bagus, saham ini. Oke? Mungkin dari saya segitu. Thank you. Selamat malam, selamat istirahat, dan jangan lupa terus belajar. Karena dari belajar nanti kita bisa nanti uang makan ikut sendiri lah. Oke? Selamat malam, sampai jumpa. Salam profit rekan-rekan.